Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Irfandi dari kelas X MIPA 2, nomor absen 22. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan rangkuman bab 6, yaitu ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sub A. Ancaman terhadap integrasi nasional. Secara geografis, Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra. Hal ini merupakan suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Akibat dari posisi yang strategis ini tentu berdampak terhadap aspek-aspek kehidupan sosial, yaitu 1. Penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan. 2. Ideologi Indonesia terletak antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan. 3. Demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara atau Asia Daratan bagian utara dan demokrasi liberal di selatan. 4. Ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. 5. Masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. 6. Kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. 7. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur. Akibat dari posisi tersebut, Indonesia memiliki potensi terkena ancaman. Ancaman tersebut dibagi menjadi dua, yaitu pertama, ancaman di bidang militer. 2. Ancaman di bidang non-militer. Pertama, ancaman di bidang militer. Dalam ancaman di bidang militer, ada istilah yang disebut dengan agresi dan invasi. Suatu negara yang akan melakukan agresi dikategorikan sebagai ancaman kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan suatu bangsa. Indonesia pernah mengalami pahitnya diinvasi oleh Belanda yang ingin menjajah Indonesia kembali, yaitu pada agresi militer 1 dari tanggal 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947 dan agresi militer 2 tanggal 16 Desember 1948. Selain berasal dari luar negeri, ada juga ancaman dari dalam negeri. Beberapa kejadian yang pernah terjadi adalah DI atau TII, PRRI, Permesta, PKI Madiun, dan Gerakan 30 September PKI atau G30S PKI. 2. Ancaman di bidang non-militer. Ancaman non-militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik, bentuknya tidak terlihat. Dimensi ancaman non-militer antara lain: 1. Ideologi. 2. Politik. 3. Ekonomi. 4. Sosial budaya. 5. Teknologi. 6. Informasi. 7. Keselamatan umum. B. Sub B. Ancaman di bidang Ipolexos Buthankam. Berikut ini berbagai ancaman bagi bangsa Indonesia dilihat dari berbagai bidang kehidupan. 1. Ancaman di bidang ideologi. Indonesia menolak dengan tegas paham komunis dan Zionis. Akan tetapi, bukan berarti bangsa Indonesia terbebas dari pengaruh paham lainnya. Misalnya, pengaruh liberalisme. Pada umumnya, pengaruh yang diambil justru yang bernilai negatif. Misalnya, dalam gaya hidup yang diliputi kemewahan, pergaulan bebas yang cenderung mengarah kepada yang dilakukannya perilaku seks bebas, dan perbuatan dekadensi moral lainnya. 2. Ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Sedangkan yang berasal dari dalam negeri yaitu ancaman separatisme. 3. Ancaman di bidang ekonomi. Ancaman kedaulatan manusia dalam bidang ekonomi antara lain: 1.
Indonesia akan kedatangan oleh barang-barang dari luar dengan adanya batas-batas negara. 2. Perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. 3. Persaingan bebas akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan menang. 6. Memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. 4. Ancaman di bidang sosial budaya. Adapun ancaman dari luar timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi, yaitu munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi yang dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Semakin lunturnya nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. 5. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang ini contohnya adalah adanya masalah teror dan konflik SARA yang terjadi pada suatu wilayah. Sub C. Peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. 1. Tidak membeda-bedakan keragaman, misalnya SARA. 2. Menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. 3. Membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional. 4. Menggunakan fasilitas umum dengan baik. 5. Melakukan gotong royong. 6. Merawat dan memelihara lingkungan bersama-sama dengan baik. Sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.